Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sari Putri dari kelas 10 MIPA 2 absen 5. Nama saya Fatima Dinurista dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Putri, kelas 10 MIPA 2, absen 23. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Abdullah Putri dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 29. Nama saya Vera Kartika Sari, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 33. Latar belakang Jakarta merupakan ibu kota yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Pertambahan penduduk tidak diimbangi dengan lahan yang ada, sehingga para pendatang menempati lahan kosong yang ada seperti bantaran kali. Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai lahan yang memadai untuk menampung penduduk yang berdatangan dan terus meningkat setiap tahunnya. Survei yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012, jumlah penduduk di Jakarta Selatan berdasarkan perhitungan pemerintah Jakarta Selatan mencapai 2.062.232 jiwa. Meskipun Jakarta Selatan bukanlah merupakan urutan pertama provinsi yang memiliki penduduk terbanyak, tetapi tidak sedikit ditemukan pemukiman kumuh. Badan Pusat Statistik BPS DKI pada 2017 mencatat 86% rukun warga atau RW di DKI Jakarta masuk kategori kumuh. Jumlah ini didapatkan dari pendataan yang dilakukan pada 521 RW. Sementara versi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional 49% atau 118 dari 267 kelurahan di provinsi yang punya anggaran 89 triliun itu masuk kategori kumuh. Karakteristik permukiman kumuh seperti yang diungkapkan menurut John Silas ialah: pertama, keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa di bawah standar, rata-rata 6 M2 per orang, sedangkan fasilitas kekotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun, karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya. Kedua, permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah atau opportunity value, dan harga rumah juga murah atau asas keterjangkauan, baik membeli atau menyewa. Selanjutnya, ada permasalahan yang terjadi di daerah Jakarta. Yang pertama, meningkatnya populasi di daerah Jakarta. Pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan wilayah DKI Jakarta semakin padat. Dengan luas 662,33 km persegi, kepadatan penduduk ibu kota pada tahun 2020 mencapai 14.550 jiwa per kilometer persegi. Hal ini menimbulkan pemukiman kumuh di daerah Jakarta yang menyebabkan kesenjangan dan menimbulkan kriminalitas di daerah tersebut. Padatan populasi di Jakarta mendorong pula adanya fenomena yang disebut sebagai urban sprawl di kawasan suburban Jakarta. Fenomena ini sudah terjadi sampai sekarang, di mana daerah yang bukan bagian dari ibu kota Jakarta tersebut memiliki kemiripan berdasarkan pada morfologi kota. Daerah di wilayah Jakarta yang tidak mengalami perkembangan jadi mengalami perkembangan akibat dari menyebarnya penduduk dari wilayah Jakarta sehingga tidak terlalu padat. Selanjutnya yang kedua, ada banyaknya pengguna narkotika di daerah Jakarta. Kejahatan narkotika paling banyak terjadi yakni 2.389 kasus atau 29,5%. Di sisi lain, sepanjang Januari hingga Juli 2020, Polda Metro Jaya tercatat telah menangani 2.894 kasus narkotika, sebanyak 2.586 tersangka digulung. Polda Metro Jaya menyita barang bukti berupa 632 kg ganja, 519 kg sabu, 109.993 butir ekstasi, dan 92.275 pil Happy Five. Sindikat narkoba umumnya menggunakan jalur laut untuk mengirim barang haram ke Indonesia karena menganggap jalur itu lebih lemah pengawasannya. Kelebihan kota Jakarta yang pertama merupakan pusat pemerintahan. Kantor pemerintah pusat ada di Jakarta, mulai dari kantor presiden, wakil presiden, DPR, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan kantor kementerian koordinator dan kantor kementerian semua di Jakarta. Lembaga-lembaga tinggi negara tersebar di Jakarta Pusat, Selatan, dan Jakarta Timur. 2. Sebagai pusat bisnis dan kekayaan, kawasan bisnis yang paling terkenal di Jakarta adalah kawasan SCBD, Sudirman Center Business District.
kawasan Tamrin, Kuningan, dan kawasan Gatot Subroto. Sebagian besar perusahaan-perusahaan besar berkantor di daerah tersebut. 3. Pusat ilmu dan pendidikan. Banyak orang besar dari Universitas Indonesia semisal Sri Mulyani, Najwa Shihab, Khairul Tanjung, Dian Sastro, Afgan Syahreza, dan masih banyak lainnya. Selain UI, banyak kampus besar lainnya, misalnya Trisakti, Universitas Negeri Jakarta, Atmajaya, dan Prasetya Mulia Business School. Kampus-kampus tersebut banyak juga melahirkan orang-orang hebat. 4. Sebagai pusat ekonomi, kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, maupun konsumsi. 5. Memiliki banyak lowongan pekerjaan karena kota ini merupakan pusat bisnis terbesar di Indonesia. Terdapat berbagai jenis bisnis di sana, mulai dari startup hingga korporasi. 6. Banyak kawasan bersejarah. Daerah Glodok memiliki beragam arsitektur kuno bangunan Cina. Ada juga kawasan kota tua yang menawarkan beragam objek wisata sejarah. 7. Merupakan ibu kota negara Indonesia. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Jakarta. Dengan adanya pertumbuhan penduduk, terutama akibat urbanisasi dan terbatasnya luas lahan di daerah perkotaan, menyebabkan semakin berkembangnya jumlah rumah-rumah yang ilegal diperjualbelikan atau disewakan kepada para pendatang. Hal inilah penyebab munculnya permasalahan pada kota Jakarta, yaitu terjadinya banjir pada musim hujan, lingkungan yang tidak sehat, tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas seperti listrik, air bersih, dan prasarana. Upaya-upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1967 sampai 1979 dengan proyek Muhammad Husni Tamrin atau dikenal sebagai Kampung Improvement Program, yaitu program tentang perbaikan kampung dengan tujuan agar kampung kumuh di Jakarta ini dapat terlihat asri kembali, minimal layak untuk dihuni, dimulai dengan memperbaiki jalan, menambah fasilitas MCK, puskesmas, bak-bak sampah, dan sarana keamanan kampung. Diharapkan juga agar warga yang tinggal di kampung-kampung kumuh tersebut untuk sadar bernegara dan bermasyarakat, serta bergotong royong agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah permukiman kumuh ini? Upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam membantu menangani permasalahan permukiman kumuh adalah dengan menciptakan lingkungan hunian yang kondusif. Untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif terhadap semua pelaku program. Guna menciptakan komunikasi yang efektif ini, dibutuhkan konsep manajemen pengelolaan kawasan permukiman. Konsep ini adalah gagasan untuk memberikan pembelajaran dalam mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku masyarakat yang terorganisir dengan aturan-aturan atau kesepakatan yang dikelola secara bersama berdasarkan ilmu pengelolaan permukiman. Kesepakatan untuk melakukan perubahan, interaksi antar komponen masyarakat dengan aparat pemerintah dapat dilakukan dengan berdiskusi dan berwacana di lokasi kegiatan sampai di seminar dan kesempatan bernegosiasi untuk melakukan perubahan terhadap struktur atau aturan dan kultur atau kebiasaan masyarakat. Lalu masalah selanjutnya adalah banyaknya pemakaian narkotika di daerah kota Jakarta. Di Indonesia, hukum bagi pengedar dan pencandu diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi pengedar. Misalnya mereka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 111, 112, 113, dan 114. Ancaman hukuman dalam pasal tersebut yaitu penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sementara itu, bagi pemakai narkoba juga mendapat jeratan dalam hukum pidana, yaitu ancaman hukuman diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127. Ada dua macam ancaman yang diberikan, yaitu menjalani rehabilitasi atau penjara dengan masa maksimal 4 tahun. Lalu bagaimana upaya masyarakat dalam membantu menangani permasalahan ini? Masyarakat memiliki peran sebagai subjek maupun objek dari permasalahan narkoba. Masyarakat dapat melakukan beberapa upaya untuk dapat membantu menangani penyalahgunaan narkoba dengan cara 1. Promosi hidup sehat tanpa narkoba sebagai edukasi terdepan informasi bahaya narkoba. 2. Masyarakat yang menjadi penggiat anti narkoba sebagai pengembang kapasitas sumber daya manusia anti narkoba.
Yang ketiga, pembinaan lingkungan bersih dari narkoba. Yang keempat, fasilitator sebagai pembangun sinergitas program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di internal dan eksternal di masyarakat. Menyadari pentingnya hal ini, maka BNN terus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui pembekalan para penggiat anti narkoba di berbagai penjuru Nusantara melalui BIMTEK atau Bimbingan Teknologi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.